Dalam olahraga futsal, mendapat free kick di area lawan itu mirip tendangan penalti. Karena dengan ukuran lapangan yang tidak begitu besar, jarak free kick dengan gawang sangat dekat. Dengan begitu, peluang mencetak gol ketika tim kamu dapat free kick itu sebenarnya besar. Apalagi kalau tim kamu mempunyai set piece free kick. Contohnya seperti ini. Memang kalau kita melakukan tendangan langsung ke gawang, pasti sulit untuk bisa menjebol gawang lawan. Tapi dengan melakukan set piece, kita bisa memperbesar peluang untuk mencetak gol. Oleh karena itu, di video ini kita akan bahas rekomendasi set piece free kick yang pastinya mudah dan simple. Jadi kamu pasti bisa mencobanya. Untuk set piece yang pertama kita ambil dari timnas futsal Brasil waktu Falcao masih aktif bermain. Set piece ini cocok digunakan ketika tim kamu mendapat free kick di area tengah. Kalau di area samping menurut saya kurang pas untuk melakukan set piece ini. Dalam set piece ini ada 4 pemain yang terlibat. 2 pemain berada di dekat bola, 1 pemain berada di sisi jauh tapi sejajar atau di belakang bola, dan 1 pemain lagi berada di tiang kedua. Agar lebih enak ngejelasinnya, mari kita beri tanda 4 pemain ini. Pemain A, pemain B, pemain C, dan pemain D. Awalnya pemain A dan B berada dekat dengan bola, kemudian pemain B melakukan tipuan dan berlari ke tiang dekat. Di sini pemain B bisa bebas karena pagar lawan diisi dengan 2 pemain. Jika pemain yang jadi pagar mengikuti pemain B, pagar lawan tinggal 1 pemain. Dengan begitu akan ada ruang terbuka. Dengan terbukanya ruang itu, pemain A bisa melakukan syuting langsung ke gawang. Di sini posisi pemain C dan D yang berada di sisi jauh menjadi pancingan biar tidak ada lawan yang berada di area tiang dekat. Pemain A sebenarnya punya 2 opsi. Opsi pertama passing ke pemain B dan opsi kedua passing ke pemain C. Inilah alasan kenapa posisi pemain C sejajar atau di belakang bola. Jadi ketika dia menerima bola dari pemain A, pemain C bisa melakukan shooting langsung. Sementara pemain D bisa melakukan blocking ke lawan. Kita masuk set piece yang kedua. Seperti set piece yang pertama, dalam set piece ini ada 4 pemain yang terlibat dan cocok digunakan di area tengah. Pemain A sebagai server atau pengumpan, pemain B sebagai decoy atau pancingan, pemain C sebagai eksekutor, dan pemain D sebagai blocking. Awalnya pemain A dan B berada di dekat bola, sementara pemain D berada di tiang 1 kemudian bergerak mendekati pemain lawan untuk melakukan blocking. Pemain B melakukan gerakan pancingan ke tiang 2. Kalau dalam video ini pemain B terlihat menyentuh bola ke belakang, tapi kamu juga bisa variasikan, misal pemain B hanya bergerak saja tanpa menyentuh bola. Dan menurut saya itu akan menjadikan set piece ini jadi lebih bervariasi lagi, karena pemain lawan tidak bisa mendekat ke bola sebelum bola disentuh. Dan pemain A jadi memiliki 2 opsi. Opsi 1 bisa passing ke pemain B, dan opsi kedua bisa passing ke pemain C. Kalau kamu bertanya, fungsi blocking itu apa sih? Di sini kita bisa lihat dengan adanya pemain D yang melakukan blocking ke pemain lawan jadi tertahan gerakannya. Dia tidak bisa memotong umpan pemain A ke pemain C. Jadi pemain C mempunyai ruang untuk melakukan shooting. Kalau set piece pertama dan kedua tadi cocok di area tengah, di set piece yang ketiga ini cocok digunakan di area samping. 4 pemain terlibat dalam set piece ini. Pemain A bertugas sebagai server, pemain B dan D sebagai pancingan, sementara pemain C sebagai eksekutor. Awalnya pemain B berada di dekat pemain C yang berada di pojok. Kemudian pemain B bergerak mendekati pagar seolah-olah akan menjadi tembok, sementara pemain C turun untuk bersiap menyambut bola. Di sini pemain A akan melakukan umpan ke pemain B, tapi pemain B akan meloloskan bola ke pemain C.
Kalau kita perhatikan, pemain C di sini bisa bebas karena pemain lawan tertarik dengan adanya pemain B. Untuk pemain D, kenapa dia berada di sisi berlawanan dari pemain C? Jawabannya ya untuk menarik lawan. Karena dengan adanya pemain D, pemain C bisa bebas melakukan shooting. Jadi gimana? Sangat simpel kan set piece-nya? Saya yakin kamu pasti bisa melakukan set piece ini dengan temanmu. Menurut Coach Wahyu Kocoy, untuk bisa berhasil melakukan sebuah set piece ada beberapa kunci yang harus diperhatikan, yaitu timing server atau pengumpan ketika melepas bola, akurasi passing yang bagus, dan banyak melakukan pengulangan biar set piece-nya bisa berjalan dengan otomatis waktu pertandingan. Jadi itu tadi rekomendasi set piece free kick dalam futsal. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, kamu boleh like dan share. Dan kalau kamu mau memberikan tambahan, koreksi atau yang lainnya, langsung tulis aja di komen. Terima kasih.